lanjut ke wawancara. Saksikan video kami setelah ini. Hai, perkenalkan nama saya Rita. Saya Andi Selviangreni Savitri, Saya Anggi Pacarya. Kami dari kelompok 5, kelas akuntansi B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Boswa. Nah, teman-teman, sekarang kami sedang berada di salah satu pelaku UMKM yang berada di Makassar, tepatnya di BTP, teman-teman. Boleh dikenalkan dengan ibu siapa dan nama usahanya? Ya, saya Ibu Yusrin dari warung ayam goreng BTP, Jalan Poros BTP, Blok D, nomor 8. Oke Bu, sebelumnya kami terima kasih karena sudah bersedia untuk kami wawancarai pada hari ini. Karena mengganggu waktunya Ibu. Nah, untuk pertanyaan kami, kita bagaimana awal mulanya ini usaha dibangun, apa motivasinya? Ya, sebenarnya ayam goreng BTP ini termotivasi dari owner dia terbelakang karena pernah kerja di SC. Jadi setelah selesai kuliah dia langsung terjun ke dunia bisnis seperti itu. Jadi setelah keluar dari SC mulai mau membangun usaha sendiri. Jadi awalnya dulu masih di Blok A, jadi masih tempat kayak gerobak gitu. Setelah itu mulai dari tahun 2002 bisnis ini mulai berkembang dan dimotivasi oleh keluarga, semangat dari keluarga yang supaya lebih berkembang lagi. Akhirnya tahun demi tahun banyak tantangan, banyak namanya dunia bisnis, banyak persaingan, tapi ya bersyukur begituan sampai sekarang tetap berdiri dengan rasa yang sama dari awal dibangun usaha ayam goreng ini sampai sekarang. Sebaiknya sudah berapa lama berdiri usahanya? Terhitung dari 2002 sampai sekarang. Iya, lama. Dan itu dua tempat yang awalnya lalu di depan, dan pindah ke kiri. Setelah di tempat dulu ya, dulu juga tempat ini masih kecil juga, masih kayak rumah yang lama. Akhirnya di Tuhan, disimpan juga pelan-pelan, akhirnya dapetin pos. Nah, dari usaha ibu ini berapa karyawan yang bekerja sekarang? Ya, kalau sekarang yang karyawan tetap itu ada 8 orang. Ya, kami perempuannya ada 3 orang, yang sebenarnya itu 5 orang yang ada. Nah, kan dari tanda-tanya yang karyawan di sini Bu pasti beda-beda sifat, beda-beda karakter begitu Bu. Kira-kira apa permasalahannya karyawan ibu? Iya betul, kalau sifat semua orang berbeda. Jadi beberapa karyawan yang sudah pernah kerja di sini dan yang sudah keluar ya bersyukur semuanya kinerjanya baik-baik semua, walaupun ada kendala dari mereka itu karena telat datang, kemudian kendala dalam pelayanannya ya kurang cepat gitu, jadi banyak pelanggan yang rasa terlalu lama menunggu ya. Begitu juga karena sekarang juga kan ada pelayanan melalui online Grab, Shopee tidak, cuma Grab dengan Gojek. Kalau boleh tahu bagaimana kinerja karyawan itu? Apakah semua karyawan tanggung jawab dan paham dengan Ya, namanya juga ada yang karyawan masih
apa namanya baru belajar mengenal beberapa orang yang tapi yang itu mereka mulai diajak kemudian kita mau berusaha untuk bekerja dengan baik ya. Begitu kan tidak ada juga yang menjadi hambatan. Masing-masing bertanggung jawab yang hanya saja tadi waktunya untuk tiba di tempat kerja itu memang ada yang masih membayar Nah, kalau di karyawan ibu, apakah ada pelatihan khusus yang terlebih dahulu diberikan kepada karyawan? ya. Kalau bagian pelayanan ayam goreng sebenarnya tidak ada sih misalnya di bagian pelayanan apa masak kayak seperti dulu yang udah tua mie nasi goreng ada. Kalau ini tuh undangan Ya tinggal dilayani pembelinya. karyawan dulu bagaimana dari awal sampai aku yang mendaftarkan Prosesnya ya itu kemas packingnya ya harus apa namanya kebersihannya harus dijaga, kemudian cara menyajikannya juga harus baik ya, pertama kebersihannya dijaga ya ada ya supaya pelanggan juga kecewa dan bisa memancing lagi pelanggan-pelanggan yang lain. Oh sih bagus ya. Jadi kami berusaha untuk menyajikan. Kalau boleh tahu Bu, apa kendala yang dihadapi yang belum bisa datang? Ya kalau kendala sih ya itu lagi ya selain waktu dan dari awal kemudian kami memang masih apa yang dibilang masih kurang ya kurang ya karena kami karyawan itu shift-shiftan, ada yang masuk pagi ada yang masuk sore. Nah, masuk pagi itu dari mulai jam 8 sampai 4 sore, masuk sore itu sampai malam jam 4 sampai jam 10. Nah kendala terberat itu sebenarnya tidak terfokus pada kinerja karyawan saja ya, tapi ini dalam kami melayani pelayanan online kan kadang terbentur di ini permintaan apa penggantian ya kadang ada permintaan yang kayak terlebih dan jadi itu ya kami berusaha untuk menyajikan atau memberikan yang terbaik tanpa merugikan kedua belah pihak. kalau promosinya bagaimana? Kalau promosinya ya itu saja melalui media online nanti media-media TikTok atau ada juga kalau dulu ada Instagramnya tapi karena anaknya owner ini lagi sudah menetap kerja di Papua jadi mandek di situ, tapi sekarang tidak ada di Facebook juga di kita secara online seperti itu di media. Ya kalau macam dulu kami pernah ada menyebar seperti lebaran gitu, nah, tapi sudah beberapa tahun ini tidak pernah lagi, tapi tetap puji Tuhan itu apa namanya ayamnya selalu ada karena rasa yang walaupun banyak tantangannya sih cederanya itu kan karena banyak lainnya sebenarnya apalagi di sini sudah beberapa dulu kan masih ayam ini kalau dulu itu awal mulai dari setengah 7 buka sampai tutup itu yang kewalahan bagian penggorengan. Iya, tadi belum saya tadi lihat penjual makanan iya karena di sini kan ayam sudah banyak ya kalau cabang ini bukan cuma si cabang tapi saudara dari ayam goreng ini ada juga di siang
Ada juga di Blok A, tapi di sana boleh bentuk warung ini si Keroba. Tapi soal rasa sama. Berarti cabangnya Bukan juga si cabang, cuma kan bersaudara ini. oh Ya, masing-masing saudara-saudara sendiri ya. Iya, karena ini ownernya ini apa? Lulusan Adayana dari FC kan. Jadi rasanya itu dari situ dia kembangkan sendiri. Ya sampai sekarang walaupun banyak tetap juga laris juga karena memang rasa tidak lari kan, karena itu yang utama bagi kami, mempertahankan itu rasa supaya jangan berubah apa yang sudah dikenal dari awal sampai sekarang. Banyak pelanggan yang dari dulu dari mulai tahun 2001, 2002, 2003 itu sudah pindah, tapi pas ke Makassar dia cari makanan janji ya, karena dia itu ini bukan soal rasanya saya, tapi bentuknya tidak berubah, pokoknya tetap besarnya seperti itu, karena orang di sini tetap pertahankan itu kualitas rasa dan pelayanan sampai sini saja masih wawancara kami pada hari ini. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancara. Nah, itulah wawancara kami pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Usaha ini berdiri sejak tahun 2002 hingga saat ini. Mereka memulai usaha dari bawah dan terbilang sangat kecil jika dibandingkan dengan perkembangan yang sekarang ini. Berkat dukungan dan juga motivasi dari keluarga, tahun demi tahun dengan berbagai rintangan dan juga persaingan, usaha ini berkembang hingga saat ini dengan rasa yang masih sama. Usaha ini memiliki SDM yang totalnya ada 8 karyawan. Dari hasil wawancara kami, ada beberapa masalah yang kami temukan. Salah satunya karyawan yang masih sering terlambat. Nah, saran kami, owner perlu menegaskan lagi aturan masuk setiap karyawan, menegur karyawan secara konsisten. Bisa juga berbicara langsung kepada karyawan yang terlambat, alasannya mengapa terlambat, agar owner bisa memberikan solusi kepada karyawan yang terlambat. Jika perlu, memberikan penghargaan sederhana kepada karyawan agar sadar dan peduli akan tanggung jawabnya. Selanjutnya, permasalahan yang kami dapatkan itu adalah pelayanan lambat. Jadi menurut kami, saran untuk pelayanan lambat itu perlu diperbaiki dengan mengoptimalkan alur kerja, meningkatkan koordinasi antar karyawan, serta menyesuaikan jumlah petugas pada jam sibuk agar waktu tunggu pelanggan dapat dikurangi sehingga pelayanan menjadi lebih efektif. Nah, adapun metode pencatatan keuangan yang dipakai oleh UMKM ini yaitu masih menggunakan metode pencatatan keuangan manual, di mana kita tahu kalau metode pencatatan keuangan secara manual ini masih terbilang umum digunakan oleh UMKM yang ada. Dikarenakan UMKM ini masih menggunakan metode pencatatan keuangan, adapun saran-saran dari kami yaitu yang pertama, mungkin bisa memperbaiki kedisiplinan dasar. Lalu yang kedua, mungkin bisa memulai dengan transaksi ke digital. Nah, ada beberapa aplikasi yang kami sarankan untuk mengubah transaksi manual, yaitu ada Money Manager, Lamicro, dan ada juga Siapik. Sekian dari hasil saya. wawancara kami tadi dapat kami simpulkan bahwa usaha Ayam Goreng BTP adalah bisnis kuliner yang telah berdiri lama, yaitu sejak tahun 2002 hingga sekarang, dan mampu bertahan karena kualitas rasa yang konsisten, dukungan dari keluarga, dan pengalaman owner di bidang kuliner cepat saji, yaitu pernah bekerja di KFC. Dengan karyawan sejumlah 8 orang, usaha ini beroperasi setiap hari dengan 2 shift, yaitu pagi dan sore. Untuk pagi itu dari jam 8 hingga jam 4 sore, dan sore itu dari jam 4 hingga jam 10 malam. Meski memiliki tantangan seperti kedisiplinan karyawan, pelayanan online, dan promosi, usaha ini tetap berjalan stabil.
Dari aspek operasional, usaha ini sudah berjalan cukup baik, namun perlu peningkatan sistem kerja dan pelatihan pelayanan. Dari aspek pemasaran, masih sangat berpotensi berkembang jika media sosial kembali diaktifkan seperti Instagram yang tadi disebutkan di wawancara. Dari sisi keberlanjutan, usaha dapat terus berkembang jika kualitas rasa dan pelayanan tetap dipertahankan, serta manajemen internal semakin diperbaiki.